Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Saudaraku seiman, khususnya keluarga besar MMP, yang semoga Allah menjaga, semoga Allah memberikan rahmat, semoga Allah selalu memberikan keberkahan khususnya. Gimana kabar semuanya? Alhamdulillah. Hari ini tentu tanggal berapa sekarang? 20 tanggal Masehi, tanggal Hijriahnya? Ada yang tahu? Mau dapat hadiah nih kalau tahu. Langsung lihat handphone. 30 Jumadil Awal. Kalau nggak salah ya. 30 apa 31. Hari ini alhamdulillah Allah kumpulkan semua kenikmatan kepada kita. Alhamdulillah. Terbukti kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Hari ini kita sehat. Coba cek. Ada yang nggak bisa gerak tangannya? Semuanya bisa, alhamdulillah. Lisannya masih berbicara, bisa? Alhamdulillah. Lihat, bisa kelihatan nggak ya di belakang? Alhamdulillah. Pendengaran? Sudah pakai mic, harusnya lebih jelas. Nah, kedengaran di belakang? Alhamdulillah. Ini merupakan nikmat yang besar. Yang kalau saja detik ini tiba-tiba kita nggak bisa dengar, sekeliling kita berbicara kita nggak bisa dengar, kira-kira apa yang kita lakukan, Pak? Langsung kita cek, besok langsung ke rumah sakit, betul? Kalau yang nggak punya BPJS, kira-kira bayar nggak, Pak? Disitulah kita tahu bahwa nikmat itu besar. Hari ini Allah kumpulkan itu semua. Bukan hanya itu, saudaraku seiman. Cek keluarga kita sehat. Yang sudah punya keluarga, yang belum berarti masih jadi anak. Ibu bapak sehat, alhamdulillah. Bahkan bukan hanya itu, saudaraku seiman. Banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah kumpulkan dan tidak bisa kita beli. Nikmat apa itu, Pak? Nikmat iman, nikmat Islam. Ketika kita tahu hari ini kita Islam, ada kesempatan bagi kita masuk ke dalam jannahnya Allah. Ada kesempatan bagi kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Setiap pertemuan selalu saya ingatkan. Nabi SAW pernah menyampaikan, 14 abad yang lalu Nabi sampaikan, kullu ummatin yadkhuluna jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Umat Nabi, umat Islam, umat yang beriman. Ada nggak hari ini, Pak, perasaan itu? Kalau disebut nama Allah, wazilat qulubuhum, bergetar hatinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika masih ada, ucapan alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa? Karena kalau kita tahu, Pak, 14 abad yang lalu ada orang yang ingin mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, dia harus ditindih oleh batu panas. Siapa dia? Bilal bin Rabah. Sumayyah bin Khalaf harus ditusuk dari bawah ke mulutnya hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kita hari ini lahir dalam keadaan Islam, hidup di lingkungan Islam. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan Islam. Maka itulah sebab di awal-awal kita harus senantiasa bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Namun sekali lagi, banyak ada saudara-saudara kita yang dikasih nikmat, ketipu. Dikasih nikmat ini ketipu. Kata Nabi SAW, nikmatan maghbulun fihi makatsirun minan nas,
as-sihat wal faragh. Dua nikmat yang sering sekali manusia ketika dikasih dua nikmat ini ketipu dia. Nikmat sehat, waktu luang. Teman-teman yang hadir pasti sehat dan pasti memiliki waktu luang. Teman-teman yang belum bisa memiliki waktu luang, mudah-mudahan bisa di-share, bisa lihat di channelnya. Insya Allah, semoga ada keberkahan yang bisa kita ambil. Tapi tidak lupa, saya ingatkan di sini, yang pertama adalah bersyukur kepada Allah. Kenapa? Kalau kita lupa dengan nikmat-nikmat yang tadi disebutkan, inna azabil syadid. Azab Allah itu pedih, Bang. Hidup kita bingung, tidak ada arahnya, bahkan nggak tahu kita mau kemana. Sampailah banyak orang-orang yang menghembuskan cinta, akhirnya hubud dunya, cinta kepada dunia. Dan ini dosa besar yang bisa jadi orang itu tidak bisa keluar darinya. Judul hari ini sudah disampaikan. Apa itu? Perspektif rumah tangga dalam Islam. Pandangan rumah tangga dalam Islam. Pertanyaannya yang belum ngacu. Coba biar kelihatan. Kita bahas ya. Maksudnya lebih banyak mana nih yang udah nikah apa belum nikah? Alhamdulillah. Oh masih 20% lah ya. 20%. Alhamdulillah. Yang sudah nikah? Oh lebih banyak. Yang mau nikah? Yang mau nikah lagi maksudnya. Insya Allah. 6. Hari ini kita akan bagi warisan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan bagi-bagi warisan. Kalaulah diumumkan di keluarga, Pak, hari ini misal, tanggal sekian akan dibagi warisan. Kira-kira Bapak sebagai anak akan hadir nggak, Pak? Hadirnya nih? Hadir. Hari ini saya akan bagi-bagi warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, dan ini harus kita dapatkan, karena biasanya kewarisan itu kita nggak butuh usaha banyak, betul? Dapatlah, misalnya rumah, tanah, kendaraan atau semisal yang menjadi modal kehidupan. Dan ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun sudah mewariskan. Hari ini Salam memberikan warisan kepada umatnya, kita umatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa innal anbiya lam yuwarithu dinar wa dirham. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Kita nggak bagi-bagi harta di sini. Walakin warathatul ilm, akan tetapi mewariskan ilmu. Jadi seharusnya teman-teman yang nggak bisa hadir berusaha untuk hadir, karena kita akan bagi-bagi warisan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faman akhadahu akhadha bihaudin wafir, kata Nabi SAW. Siapa yang bisa mengambil ini, siapa bisa mendapatkan ini, sungguh dia mendapatkan keberuntungan yang besar. Dikasih warisan untuk menjalani kehidupan, berarti dia seharusnya mendapatkan keuntungan yang besar. Insya Allah kita akan bahas pandangan rumah tangga dalam Islam. Baik, untuk teman-teman yang belum nikah, atau yang mau nikah, atau yang sudah nikah, ketahuilah rumah tangga ini adalah ibadah yang panjang. Bahkan kemarin saya baca artikel, setiap tahunnya kita nikah, berkenalan lagi sama istri kita. Setiap tahunnya kita berkenalan, bahkan setiap 10 tahun kita berkenalan sama istri kita. Pertama bertemu, 10 tahun kemudian berubah nggak, Pak? Berubah nggak? Berubah. 10 tahun kemudian lagi berubah nggak, Pak? Berubah lagi. Dan ternyata setiap perubahan kita harus kenalan sama dia. Kenapa? Kalau tidak, maka kita akan terus berbenturan.
Ini dulu perasaan nggak seperti ini. Awal kenal kelihatan langsing ini. Setelah nikah kelihatan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa jasamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat bagusnya tampang kalian, rupa kalian, harta kalian, enggak akan Allah lihat. Besar kecil enggak Allah lihat. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kan tapi yang Allah lihat hati dan amal. Itu istri yang hari ini kita lihat itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sudah nikah. Yang belum nikah, yang belum nikah berarti dia harus memilih supaya dia ketika bertemu dengan dia nggak menyesal. Ada yang udah menyesal? Ada yang menikah menyesal? Kok begini ya nikah gitu? Ada yang begitu? Masya Allah, semoga Allah jaga kita. Maka perlu dipahami bahwa menikah itu, membangun rumah tangga ini merupakan ibadah yang besar. Bahkan teman-teman yang belum nikah belum mendapatkan kesempurnaan agama ini. Bayangin ya, saya ulang ya, yang belum nikah belum mendapatkan kesempurnaan agama ini. Wow, berarti belum sempurna agamanya. Masih separuh. Di mana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dari Anas bin Malik, beliau mengatakan, "Idza tazawwaja al-'abdu faqad kamala nasfad din." Jika seseorang hamba itu menikah, seorang menikah, maka dia telah menyempurnakan separuh agamanya, separuh, Pak. Bahkan dikatakan, "Falyattaqillaha fi nisfi baqi." Maka bertakwalah kepada Allah dari separuh atau bagian yang lainnya. Jadi teman-teman yang sudah nikah berarti sudah menyempurnakan separuh agama. Dan perlu diketahui saudaraku seiman, yang namanya masih setengah sampai kapanpun tidak akan pernah utuh menjadi sempurna. Kalau bisa ada pertanyaan, loh kenapa? Kenapa separuh? Iya, karena ada ibadah yang nggak bisa dilakukan oleh single. Betul? Ada nggak? Ada yang udah nikah tahu lah, yang belum nikah nggak tahu. Bayangkan teman-teman, menyentuh tangannya ibadah. Masya Allah, menyentuh tangannya ibadah. Memandangnya ibadah. Masya Allah. Mau ngirim pesan sayang, ibadah. Dan ini nggak bisa didapatkan sama single, nggak bisa. Ke kamar mandi, ke kamar kelihatan, ketemu ibadah, ke dapur ibadah, dan semua rangkaiannya ibadah. Dan ini tujuan kita hidup. Apa Pak? Tujuan hidup ibadah. Siapapun yang tujuan hidupnya ibadah, pasti dia mau nikah. Oh besok saya nikah Pak, bagus berarti. Bagus. Kenapa demikian? Karena sekali lagi dikatakan tujuan hidup kita adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin, manusia, beribadah kepada Allah. Jadi teman-teman harus tahu bahwa nikah itu adalah ibadah. Yang saat ini sudah nikah, jangan jangan lupakan bahwa kalian sedang ibadah, bahwa kita sedang ibadah. Maka Nabi SAW pernah menyebutkan untuk teman-teman yang nanti saya kayaknya belum mau nikah, saya takut kalau nanti tidak punya misalkan rumah dan semisal, saya takut istri saya nggak bisa makan. Ketahuilah ada hadis Nabi SAW, beliau menekankan an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu bagian dari sunnahku. Oh, berarti dianjurkan sekali. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku bukan dari golonganku. Subhanallah, bukan golongan Nabi SAW.
Dipahami dulu ya sebelum kita masuk yang lebih besar. Karena banyak sekali percontohan dalam Islam bagaimana kita membangun rumah tangga, bahkan sampai di antara orang-orang solehnya disebutkan di dalam Al-Quran. Tadi ayatnya dibacakan. Salah satu orang saleh yang diabadikan dan nasihat itu harus sampai kepada kita. Karena Nabi SAW dinasihati dengan ayat itu. Surat Luqman. Kembali lagi. Untuk teman-teman yang belum nikah atau yang sudah nikah. Pak, kalau nikah saya takut harta saya kurang. Sekarang tanya sama yang sudah nikah. Punya kasur Pak di rumah? Punya. Waktu bujang kasurnya siapa di bawah? Ibu. Waktu bujang kasurnya ibu. Iya kan? Sekarang sampai sendok-sendok kita punya. Piring kita punya. Lemari kita punya. Bahkan di antara teman-teman sampai usaha dia punya. Rumah dia punya. Kendaraan dia punya. Ternyata orang nikah dalam pembahasan pintu rizki, salah satu pintu rizki adalah nikah. Tuh, salah satu pintu rizki adalah nikah. Jadi ada sebagian saudara kita pengen nikah kalau punya rizki. Oh tunggu belum ada rizkinya. Justru dengan menikah rizkinya kebuka. Harus paham, karena ibadah. Ibadah yang namanya ibadah, Allah akan memberikan rizki dari hal yang tidak disangka-sangka. Mana ayatnya? Bisa ada yang menyebutkan, mana ayatnya? Surat An-Nur, Pak. Sering dibaca. Surat An-Nur ayat 32, Allah katakan, wa ankihul ayama minkum. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara. Kata Allah Subhanahu wa taala, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un 'alim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kawinkanlah, nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian dan orang-orang yang layak nikah. Kira-kira yang ngacung tadi udah layak nikah belum? Kalau teman-teman lihat, udah layak nikah belum kira-kira? Udah, ini harus nikah nih. Dan hamba-hamba sahaya yang kamu miliki, baik yang perempuan, Allah katakan, iyakunu fuqara, kalau kamu miskin, kalau kamu tidak memiliki harta, jika mereka dalam keadaan kurang rizkinya, fuqara. Allah katakan, yughnihimullahu min fadli. Allah beri kekayaan dengan karunia-Nya. Tuh, dikayain, dimampuin. Teman-teman punya cerita sendiri kali ya? Ketika melamar si Yayang, ya, ada yang punya uang 100.000 misalkan. Ada yang 1 juta misalkan. Ketika datang melamar ternyata mertua minta 50 juta. Wah. Subhanallah. Betul. 100 juta. Waduh. Itu ngetes doang, betul. Seberapa mampu kita untuk mengusahakan. Kalaulah teman-teman bisa menyampaikan, jangankan 50 juta. 200 juta saya kasih, misal, kalau punya uang. Tapi faktanya ketika itu kita dalam keadaan bujang. Lagi usaha biasanya. Maka teman-teman, artinya yang namanya ibadah butuh usaha tidak? Butuh. Dites kita. Akan dites. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan, yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau kalian dalam keadaan fakir, maka Allah akan memberikan kekayaan dari yang tidak disangka dengan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan, wallahu wasi'un 'alim. Allah Maha luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Nah, itu di awal dulu. Jadi pernikahan itu merupakan kewajiban. Kenapa? Karena untuk membangun rumah tangga diawali dengan nikah. Nggak bisa tiba-tiba firman langsung, firman kesebut. Fulan. Tiba-tiba membangun rumah tangga tanpa menikah. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Dia harus membuka pintu ini dulu. Karena dia dengan membukanya, maka ibadahnya akan sempurna. Bahkan 24 jamnya ketika dia berbaring di pembaringan bersama istrinya, ibadah nilainya. Bukankah hadis Nabi SAW menyebutkan, ketika
gaul dengan istrinya itu ibadah. Subhanallah. Senda gurau, berbicara, itu ibadah semua nilainya. Dan ini pantas saja dikatakan separuh agama karena orang single nggak bisa dapat. Maka itulah, saudaraku seiman. Lalu bagaimana cara memilihnya? Karena faktanya adalah orang baru nikah, kok kelihatan susah. Betul. Masih ingat mungkin awal-awal nikah kita punya lemari kardus. Sebagian di antara teman-teman ada lemari kardus. Kemudian juga ada yang rumahnya mungkin ngikut sama mertua. Ngikut sama macam-macam lah cerita. Itu setiap orang berbeda-beda. Kok nikah malah seperti ini? Iya, teman-teman. Namun karena kita tahu bahwa dari pengalaman saudara-saudara kita ada kiat dari Nabi SAW untuk memilih pasangan hidup kita. Jangan sampai justru pasangan-pasangan hidup kita sebagaimana pasangannya Nabi Nuh. Nabi Nuh istrinya saleh tidak? Nabi Nuh alaihissalam ditenggelamkan oleh Allah. Daraballahu mathal. Kan itu disebutkan di At-Tahrim untuk pembahasan. Jangan sampai istri kita nanti seperti istrinya Nabi Lut. Kita berharap istri kita sebagaimana Aisyah. Gitu ya. Sebagaimana istri-istri Nabi yang berhasil. 9 orang istri Nabi berhasil masuk surga semuanya. Bukan dikatakan ada 13 orang yang hidup bersama Nabi SAW dan mereka masuk surga semua. Lalu gimana kiat memilihnya? Karena banyak sekarang perempuan. Maka kata Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nih untuk teman-teman yang belum nikah atau yang sudah nikah. Ada nggak ciri-cirinya? Atau kita sudah memilihnya? Dikatakan oleh Nabi SAW, tunkahul mar'a li arba'. Wanita dinikahi itu ada 4 hal. Ini sering kita dengar ya. 4 hal. Yang pertama, karena limaliha. Apa Pak? Harta. Mungkin ada teman-teman menikah itu karena ini anak orang kaya. Qadarullah dia suka sama kita. Kita suka sama dia misal. Anak orang kaya. Kita lihat hartanya misal. Itu bisa aja. Sah-sah saja. Ada orang wanita-wanita dinikahi karena hartanya. Ada juga wali hisabiha. Hak nasabnya. Dari keturunannya. Mungkin orang terbaik atau terpandang, anak ustadz bisa, anak kiai bisa, mungkin dari nasabnya. Dikatakan lagi wali jamaliha, dari kecantikannya. Kemudian yang terakhir wali diniha, dan agamanya. Apa tadi? Harta, nasabnya. Kemudian ya, dikatakan lagi cantiknya. Jamaliha atau walidiniha. Yang terakhir adalah agamanya. Nabi SAW berpesan bahwa pilihlah yang bagus agamanya. Kok kenapa Pak pilih bagus agamanya? Istri kita kayaknya belum bagus agamanya. Misal dulu sudah terlanjur nikah tapi ternyata istrinya yang awam. Kenapa harus milih agamanya? Ternyata kita ketika memilih istri yang beragama, dia sudah punya bekal. Minimal dia akan memuliakan suaminya. Dia tahu hak-hak suaminya. Bahkan disebutkan oleh Nabi SAW, ada 3 hal yang jika ada pada istri kita, pasti bahagia. Saya ulangi ya. 3 hal yang jika ada pada istri kita, pasti bahagia. Oke. Yang pertama disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika ditanya siapa wanita yang paling baik, maka Nabi SAW menyebutkan allati tasurruna idza nadhar, yang ketika dilihat enak, yang dilihat itu enak atau menyenangkan hati suaminya ketika dilihat. Gimana Pak? Istri kita enak dilihat nggak? Istri teman-teman yang sudah menikah. Kalau tidak enak dilihat, ajak ke salon. Iya. Karena cantik itu butuh modal. Butuh.
Teman-teman, ketika kita lihat ada orang-orang di luar, jangan di luar, di handphone kita FYP itu ya. Suka lihat kan? Ada Masya Allah. Itu pakai modal. Pakai modal, dikira nggak sisiran, nggak pakai modal, minimal sisir dia. Skincare, gitu ya. Kemudian apa lagi? Dia dibelikan pakaian yang layak. Pakaian yang kita suka, boleh di rumah silakan, tapi jangan di luar rumah, jangan. Di rumah silakan, kasih pakaian terbaik. Ketika dilihat enak, maka itulah ciri wanita yang disebutkan oleh Nabi SAW, wanita yang baik. Dalam Islam gimana Pak? Ketika kita memandangnya, kita mengucapkan Masya Allah. Istri kita udah begitu belum? Atau astagfirullah? Masya Allah. Istri kita subhanallah. Allahu Akbar. Kita ngelihatnya jazakumullah, jazakillah khairan. Selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihatnya seperti itu, maka ini kriteria yang luar biasa. Jadi yang pertama adalah enak dilihat. Oh, udah tua Pak? Iya. Kalau agamanya bagus, ibadahnya bagus, kita kira-kira kita pulang gimana Pak? Senang, menyejukkan hati. Ketika kita pulang disambut, bukan ditanya dari mana. Bukan ditanya dari mana ya. Karena dari mana ini pertanyaan yang sangat luar biasa, ini bahaya. Tapi ditanya mau apa? Nah, makanya ada orang-orang yang pulang kerja senangnya ke warteg. Warteg, ke rumah makan ya. Karena nyampe sana, mau apa Pak? Seperti itu. Kalau ke rumah lain, ketika datang ke rumah, dari mana? Jam segini. Ini kayak mau diwawancarai, kayak mau diintegrasi, apa? Integrasi ya. Interogasi. Nah ini hati-hati teman-teman. Yang pertama pastikan dia enak dipandang. Yang kedua, wa tuti'u idza amar. Taat ketika diperintah atau tidak diperintah. Kan ada istri-istri, apa sih? Itu gitu. Yang kedua sifat istri ketika suaminya bicara sesuatu, sami'na wa ata'na. Oh iya, dengar dia. Ini ciri istri yang baik, artinya taat dia. Kemudian yang ketiga dikatakan wala tukhallifu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Dikatakan yang ketiga tidak menyelisihi suaminya baik pada dirinya ataupun hartanya. Ini yang sering terjadi ya. Yang ketiga adalah tidak menyelisihi suami. Kenapa? Karena karena suami itu rata-rata menganggap dirinya adalah pemimpin dan fitrah. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Seorang wanita ini, seorang laki-laki ini pemimpinnya kaum wanita, qawwam. Dia pemimpin. Gak bisa dipimpin oleh seorang wanita. Sehingga Nabi SAW memberikan syarat wanita yang baik itu 3 hal tadi. Kalau dilihat dia enak. Ketika dibicarakan sesuatu, diperintah, dia taat. Khususnya dalam ketaatan kepada Allah. Kalau dia ada perselisihan sedikit, nggak pernah sedikit pun mencela. Wih, perfect sekali. Istri-istri seperti itu. Ada di rumah? Alhamdulillah. Berarti itu aset yang luar biasa. Yang harus dijaga, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun perlu kita tahu, dalam Islam Allah Tabaraka wa Ta'ala menjaga kaum wanita. Allah menjaga kaum wanita. Makanya di dalam Al-Quran itu tentang perempuan. Surat Maryam, surat Nisa, gitu ya, tentang perempuan. Bahkan secara khusus Nabi SAW mengingatkan kepada laki-laki. Kata Nabi SAW, istawu bin nisaikum, atau istawzu bin nisa. Dikatakan oleh Nabi SAW, berbuat baiklah kalian kepada kaum wanita. Kaum wanita di keluarga siapa Pak? Ada lagi? Anak. Ada lagi? Ibu, mertua, kakak, adik, gitu ya. Kata Nabi SAW, istausu bin nisa. Berbuat baiklah kepada perempuan. Kenapa? Fa'innal mar'ah, karena perempuan itu khuliqatun min dilad, diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Tulang rusuk yang bengkok. Ya, nggak bisa kita paksa-paksa dia. Boleh dipaksa perempuan Pak? Patah.
dia pasti akan sakit hati dan dia akan minta cerai. Kata Nabi SAW, berbuat baiklah kepada wanita. Karena dia dibentuk, diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Bapak tahu tulang rusuk? Di mana tulang rusuk, Pak? Menutupi organ tubuh yang penting. Betul? Hati, jantung. Itulah sebab kenapa ada filosofi wanita itu lebih condong kepada perasaan. Karena dia dekat dengan hati. Dan dia perasaan pandangannya beda sama kita, diciptakan dari tanah. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Maka dia akan memikirkan sesuatu yang terkait dengan tanah. Usaha, sesuatu yang logis, itu laki. Fitrahnya demikian. Maka berbeda dengan wanita. Nabi SAW peringatkan, berbuat baiklah kalian kepada wanita. Karena ini alasannya. Kenapa? Kalau tidak melakukan itu, perempuan-perempuan ini akan menjadi fitnah. Perempuan ini akan menjadi fitnah. Contoh, istri kalau nggak dikasih perhatian, kira-kira siapa? Dia akan mencari kemana perhatian? Pernah suka lihat status perempuan? Misalkan dia membahas tentang suami, berarti yang sedang disinggung suami. Kalau dia sedang membahas keluarga, berarti yang disinggung keluarga, perasaan. Maka teman-teman harus peka. Lalu bagaimana ada perempuan-perempuan yang tidak, dia buat pasang status? Iya ada. Kenapa? Karena perhatian suaminya lebih. Sekali lagi, perhatiannya lebih, maka dia nggak butuhkan yang lain. Begitupun anak perempuan. Ada anak-anak seusia remaja, kita suka lihat di jalan ya, jalan sama laki ke sana, jalan sama laki ke sini. Kemana bapaknya? Kemana keluarganya? Ternyata dia sedang mencari perhatian orang lain. Pertanyaan saya, kalau bapak punya anak perempuan, wa'iyazullah, dibawa sama laki-laki ke sana ke sini, kira-kira senang gak, Pak? Enggak lah. Hati kita sakit, saudaraku seiman. Maka apa yang harus dilakukan sebagai kawannya rumah tangga? Perhatian. Kita dianjurkan untuk memberikan perhatian, berbuat baik sama mereka, nggak berbuat kasar. Bahkan nanti disebutkan dalil-dalil Allah tidak suka dengan orang-orang laki-laki khususnya yang berkata kasar. Allah nggak suka, apalagi terhadap wanita. Nah, kembali lagi. Lalu apa tanggung jawab suami? Tadi disebutkan ya, apa tanggung jawab suami? Ya, yang pertama adalah mengajarkan ilmu. Kau mengajarkan ilmu, mana dalilnya? Ku anfusakum wa ahlikum. Nah, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Gimana cara memelihara kalau kita nggak tahu tutorialnya? Betul? Kita nggak tahu ilmunya. Mau berumah tangga, gimana caranya kita jaga keluarga kita dari api neraka? Sedangkan api neraka itu lebih panas dari api dunia, bahkan 70 kali lipat. Dalam hadis disebutkan 70 kali lipat. Panas api dunia itu apa, Pak? Panas api dunia. Pernah lihat? Pernah ada postingan orang ngezoom ke matahari, Pak ya? Itu apinya meledak-ledak. Itu panas api dunia. Dikali 70 kali lipat di neraka. Allah perintahkan kita disuruh menjaga diri kita dan keluarga kita. Maka pentingnya kita menuntut ilmu. Teman-teman duduk di sini dalam rangka itu. Alhamdulillah qadarullah masyafa'al. Akhina, ikhwan, saudara kita Pak Ikhwan, mengadakan kajian ini tujuannya supaya teman-teman itu terlindung dari api neraka. Betul, kita bahas keluarga nggak ada perempuan-perempuannya, tapi kita bawa sebagai kawannya di rumah. Kita bawa supaya keluarga kita itu terjaga. Pak, saya belum punya keluarga, Pak. Ibu kita terjaga, adik kita terjaga, tante kita terjaga. Dari apa? Dari api neraka. Itu yang pertama. Apa, Pak? Ilmu. Berarti harus diupdate terus, Pak ya. Handphone diupdate. Ilmu juga harus diupdate.
Pakaian kita sering ganti. Ilmu kita tambah terus, Pak. Dan ilmu ini pembahasannya luar biasa terkait dengan ilmu. Seseorang yang tadinya dihina, nanti sebagaimana kisahnya Luqman Al-Hakim. Beliau seorang berkulit hitam. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, berbibir tebal, hidungnya besar. Dia digambarkan orang-orang Ethiopia, ya, orang Nubia, orang-orang yang memang kulit hitam. Dan beliau seorang budak tadinya. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggikan derajatnya sampai kita yang jauh dari masa beliau, kalau nggak salah dikisahkan di zamannya Nabi Daud, Nabi SAW mendengar kisahnya, orang-orang Bani Israel mendengarkan kisahnya, sampai kita mendengarkan kisahnya karena ilmu. Subhanallah, karena ilmu. Jadi teman-teman jangan pernah putus asa. Sekarang saya begini, nggak apa-apa, belajar terus belajar. Supaya apa? Supaya Allah tinggikan derajatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala tinggikan derajat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah tinggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang menuntut ilmu beberapa tingkatan derajat. Jadi terus yang harus diupdate dalam keluarga adalah ilmu. Yang kedua, nafkah. Nafkah ini penting. Ada sebagian saudara kita nggak mau nafkahin istrinya, nggak mau kasih dia, bahkan hitung-hitungan dia. Padahal infak yang terbaik adalah kepada keluarganya. Dan Allah sebutkan terkait dengan qawwam, disandarkan sama Allah kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki. Di dalam surat An-Nisa ayat 34, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Sampai di situ al-ayat. Katakan laki-laki atau suami itu pelindung. Qawwam 'alan nisa, berarti kan yang namanya pelindung gimana, Pak? Penggantinya orang tua gimana, Pak? Bapak punya anak perempuan gimana, Pak? Pelayanannya kepada anak dijaga, dilindungi. Nah, istri itu seharusnya demikian, dilindungi, dijaga, tidak dibiarkan dia liar keluar, nggak bisa dibiarkan. Tidak bisa dilihat oleh banyak orang kecuali yang mahram. Kakaknya boleh, bapaknya boleh, maksudnya auratnya harus dijaga. Bahkan dikatakan karena Allah melebihkan sebagian laki-laki di atas sebagian yang lain. Apa Allah lebihkan? Kekuatannya. Laki-laki dilebihkan sama perempuan apanya, Pak? Kekuatannya, kegagahannya, kulitnya diciptakan sama Allah memang untuk di luar rumah. Memang tugasnya laki-laki itu di luar rumah. Sehingga ketika kepanas-panasan dia kuat kulitnya. Beda sama perempuan. Makanya nggak ada skincare untuk laki. Adanya sekarang-sekarang. Dulu nggak ada. Terbiasa dia kena cahaya matahari, memang itu laki-laki. Allah lebihkan sebagian yang lain dan sebagian yang lainnya. Dan bukan hanya itu, Allah katakan, wa bima anfaqu min amwalihim, dan dari anfaknya atau nafkahnya yang telah Allah berikan untuk mereka dari hartanya. Jadi laki-laki ini selain memberikan ilmu apa, Pak? Menafkahi. Jadi ingat, nafkahnya apa? Nafkah itu dibagi lagi. Nafkah batin sama nafkah lahir. Harta juga batin. Apa nafkah batin biasanya, Pak? Perhatian, kasih sayang. Ingat sebelum nikah bagaimana? Sebelum nikah, mudah-mudahan yang sudah ta'aruf mah enggak lah, setelah nikah. Tapi rata-rata kita tahu keumuman orang sebelum nikah, perhatian luar biasa. Bahkan semuanya baik. Semuanya baik. Kalau udah nikah beda ya? Kelihatannya beda. Nah ini yang keliru. Makanya kenapa dalam Islam itu diatur ta'aruf. Nanti insya Allah suatu saat kita bahas tentang ta'aruf. Tapi ini kita intinya terkait dengan rumah tangganya itu sendiri. Bahwa sekali lagi, laki-laki itu memberikan nafkah. Nafkah apa? Batin. Perhatian, kasih sayang, cinta. Makanya ada istilah sakinah di awal sama awal ya. Sakinah, sukun. Asal katanya tenang. Kalau kita pasangan kita malah bikin kita nggak tenang, berarti jauh dari sakinah.
Sedangkan ketenangan itu bisa dibentuk, bisa dibangun dengan tujuan yang sama, tentu yang pertama. Makanya tadi agamanya yang dipilih. Kenapa agamanya dipilih? Karena kalau agama yang dipilih pasti satu tujuannya. Apa tujuannya, Pak? Akhirat, surga, tempat tinggalnya di jannah. Itu targetan awalnya. Makanya kenapa yang dipilih agamanya? Dia tahu haknya suami, dia tahu haknya istri. Dia saling mengetahui satu sama lain. Sekali lagi, perhatian ini, sakinah, mawaddah, cinta. Pasti ada perasaan cinta dan warahmah. Tapi kalau sudah puluhan tahun, mawahdahnya masih ada nggak, Pak? Mahabbahnya masih ada nggak? Hah? Mawaddah atau rahmah? Rahmah itu kasihan, sayang, kasih sayang. Kalau ada orang-orang kita lihat hidupnya sampai tua, coba lihat, kasihan kalau ditinggalin. Misalkan sudah tua, sudah sakit, kasihan. Gitu. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha sempurna. Maka Allah ciptakan itu sehingga kita dianjurkan untuk mendapatkan itu. Ada nasihat-nasihat yang penting yang harus kita ambil, khususnya dalam rumah tangga ini. Kalau kita lihat kisahnya Nabi Ibrahim, lihat turunannya, orang-orang soleh kan, subhanallah, Allah abadikan itu. Kisah Nabi Lut. Nah, yang terpenting di sini adalah kisah Luqman juga. Lihat bagaimana muncullah wanita saleh, Maryam, salehah berarti, Maryam, yang melahirkan anak seorang Nabi, Isa ibn Maryam. Orang-orang saleh, tujuannya jelas. Maka yang kita bahas hari ini adalah bagi kita nih yang punya statusnya menjadi anak atau kepala rumah tangga, ingat nasihatnya Luqman tadi disebutkan. Terkait dengan Luqman. Kenapa Luqman? Karena ternyata Luqman ini, subhanallah, Allah memberikan hikmah. Ada kiat-kiat supaya kita bahagia di dunia. Yang pertama tadi dibacakan di dalam surat Luqman ayat 12 kalau nggak salah. 12. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa laqad atayna Luqman hikmah an yashkur lillah." Dan lihatlah, sungguh kami telah memberikan hikmah kepada Luqman, yaitu an yashkur lillah, bersyukurlah kepada Allah. Kunci kebahagiaan adalah bersyukur teman-teman. Karena kalau orang yang nggak bersyukur pasti dia akan mencari perbandingan. Orang yang nggak bersyukur pasti nyari perbandingan. Contoh dalam dunia kerja, gaji mana baraha, gitu ya. Ketika dibandingkan, maka dia nggak akan bersyukur dengan rezekinya. Ketika dia melihat istri, kok istrinya dia begitu, nggak bersyukur dengan keadaan itu, maka dia akan membandingkan. Dan awal kehancuran seseorang adalah ketika dia membandingkan. Untuk anak juga nih, untuk mendidik anak, tolong yang punya anak, jangan bandingkan anak satu dengan yang lain. Tapi Allah katakan, i'dilu, berlaku adil. Adil itu gimana, Pak? Kata dasarnya adil apa? Ayo, udah pernah belajar. Apa adil tuh? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Karena nggak semua anak kita ada laki semua, gitu ya? Dan usianya berbeda. Adil itu harus pada tempatnya. Ada anak SMK misal, punya adiknya bayi. Kira-kira kalau kita kasih jajan sama nggak, Pak? Enggak. Lebih mahal yang bayi. Betul. Popoknya, susunya, biasanya gitu ya. Dan ini lebih mahal. Kalau yang besar, dewasa kita porsikan sesuai kebutuhan dia. Artinya harus berlaku adil. Yang pertama, sekali lagi, bersyukur kepada Allah. Jangan membandingkan satu dengan yang lain. Karena siapapun yang membandingkan dirinya dengan orang lain pun, dia akan menderita hidup. Lihat bagaimana Luqman, kalau ditafsirkan, ada yang bertanya kepada Luqman di dalam Ibnu Katsir, dikatakan, bagaimana engkau mendapatkan kedudukan? Jadi ada seorang yang bertemu dengan Luqman ketika Luqman menjadi hakim, ketika menjadi seorang yang soleh. Bukankah engkau dulu mengembalakan kambing fulan bin fulan? Jadi orangnya itu lihatnya begitu. Iya. Bukankah engkau adalah Luqman dari Nubia? Iya. Kenapa sekarang mendapatkan kedudukan seperti ini?
Ternyata beliau menyampaikan, dia menyampaikan sesuatu yang baik, atau dan dia tidak pernah mengurusi urusan orang lain. Coba. Jadi berkata baik, kalau enggak dia tidak mengurusi orang. Nanti rata-rata kita pusing itu karena mikirin orang. Tiba-tiba ada yang datang ke kita terus ngomongin si fulan, wah jadi pusing kita. Masalah kita belum selesai, jadi ceritain lagi teman. Belum lagi kalau ketemu, aduh tambah kesel lagi ngelihatnya. Padahal tadinya kita nggak punya masalah sama dia, diceritakan sama temannya jadi punya masalah. Nah itu, Luqman Al-Hakim. Dia tidak, dia bersyukur, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dapatnya segini, alhamdulillah. Dan ciri bersyukur itu lisannya selalu berzikir kepada Allah. Teman-teman nih, yang hari ini kerja dimanapun, di keluarga manapun, ketika melihat ibunya, alhamdulillah. Ketika lihat bapaknya, alhamdulillah. Ketika lihat istrinya, alhamdulillah. Sederhananya begitu. Ketika lihat anaknya, ya Allah, misalkan susah diatur bisa, alhamdulillah. Doakan. Dan ini kuncinya. Yang pertama adalah bersyukur kepada Allah. Allah katakan di ayat ini, "Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi." Siapa yang bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Taala, sesungguhnya syukurnya untuk dia. Untuk dia. Bukan untuk Allah. Dan Allah Maha Pemberi rizki. Ketika bersyukur sekali, Allah bisa balas 10 kali. Allah bisa balas 70 kali. Artinya yang namanya bersyukur ini kita butuh. Kita butuh. Bahkan dikatakan sombong ketika ada seseorang yang tidak bersyukur kepada Allah. Sampai Allah katakan, inna azabi lasyadid. Sungguh azabku sangat pedih. Hari ini teman-teman sudah bisa kerja, alhamdulillah. Datang bisa kajian di sini, kemudian menerima gaji atau salary atau semisal, bersyukur kepada Allah. Karena di luar sana ada orang-orang yang ngambil satu demi satu untuk rupiah, maka bersyukur kepada Allah. Di luar sana ada orang-orang yang tidak punya keluarga. Kadang kita melihat ada orang keluarga, anaknya, bapaknya, istrinya dibawa jalan. Kita bersyukur kepada Allah. Ini kata kunci di mana supaya kita bahagia. Kemudian dikatakan, "Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Siapa yang kufur? Kufur tahu Pak kufur? Dia tidak bersyukur dengan nikmat Allah, dia tidak mengucapkan alhamdulillah, dia tidak memandang nikmat yang besar yang Allah berikan sama dia, bahkan dia lupa dengan kenikmatan itu. Maka kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, sungguhnya Allah Maha Kaya. Innallaha ghani. Allah Maha Kaya, Hamid, dan Maha terpuji. Allah nggak butuh. Bahkan Allah memberikan kesempatan kepada kita. Itu yang pertama, bersyukur. Lihat Luqman nasihat kepada kita sebagai anak, yang kita bisa terapkan kepada keluarga kita. Apa yang harus kita lakukan agar keluarga kita menjadi bahagia? Yang pertama adalah disebutkan di dalam surat Luqman ayat 13-nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunay la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya. Ya bunayya ini kalimat yang paling lembut kalau kata kita. Berarti di sini seorang bapak harus dekat dengan anak, karena kata-kata itu nggak bisa muncul kalau kita nggak dekat. Kalau kita nggak dekat sama anak kita, kalau kita nggak dekat. Tapi kalau kita dekat sama sayang, gitu ya, ya bunai, wahai anakku sayang, gitu. Jadi diterjemahkan itu, wahai anakku sayang. Kalau ibu bilang gitu wajar nggak Pak? Wajar, ibu ngelahirin dia. Ibu yang menjaga dia dari kecil sampai besar. Ini bapak bilang, ya bunai, wahai anakku sayang. Subhanallah. Bapak, pertanyaan saya nih yang sudah menikah, sering manggil gitu nggak sama anaknya? Hah? Atau kita nih sebagai anak, pernah nggak bapak kita ngomong gitu sama kita? Pernah nggak bapak kita ngomong gitu? Oh, didikan orang tua dulu beda, laki-laki beda ya. Salah dikit, gaplok. Jangankan bilang sayang, ya bunai, wahai anakku sayang. Terkadang ngobrol juga enggak. Betul. Tapi kita sebagai bapak jangan gitu sekarang berarti.
Kita sebagai bapak untuk menghadirkan rumah tangga yang baik, maka kita nggak boleh gitu. Berarti apa yang harus kita lakukan? Kita deketi anak kita. Artinya ketika mengucapkan kalimat ya bunai wahai anakku sayang, berarti dia sering interaksi. Sehingga kedekatan chemistry itu dapat. Bapak pengen disayang istri nggak? Kuncinya satu, sayang sama anak. Siapapun yang sayang sama anaknya, ibu itu, ibunya si anak maksud saya, pasti sayang banget sama suami. Terbalik, saya berapa kali menemukan, di antaranya pernah ada yang bercerai gara-gara suaminya kasar sama anak. Kenapa? Kamu nggak tahu bagaimana gitu. Bagaimana apa menjaga dia dari kecil? Kamu masih main hajar aja, main tendang aja. Subhanallah. Banyak di antara istri-istri minta cerai. Gara-gara sikap siapa nih? Suaminya. Akhirnya apa Pak? Jatahnya dikurangin. Betul. Yang namanya jatahnya dikurangin, galau suami. Udah galau, udah sering di luar rumah. Nongkrong dia di pos. Nongkrong di tempat-tempat. Di rumah gak dapet jatah dia. Gara-gara apa? Gara-gara galak sama anak. Akhirnya ketika ketemu sama anak lebih galak lagi dia gara-gara emaknya begitu. Jangan-jangan kita korban. Allahu a'lam. Semoga Allah jaga kita. Semoga orang tua kita ini selalu mendapatkan rahmat dari Allah Taala. Lihat bagaimana nasihat Luqman Al-Hakim. La tusyrik billah. Jangan menduakan Allah. Musyrik itu menduakan ya. Bahasa sederhananya. Mempersekutukan, menduakan Allah. Inna syirka la zulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang besar. Zalim. Zalim itu apa Pak? Adil lawannya zalim. Adil menempatkan sesuatu pada tempatnya. Zalim tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Inna syirka la zulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Kenapa? Ya Allah menciptakan dia. Allah kasih rizki dia, Allah jaga dia ketika dia tidur, Allah jaga dia ketika dia bawa kendaraan, Allah jaga dia sampai usahanya maju, tapi dia menduakan Allah. Parah nggak dia? Sangat parah, saudara seiman. Jadi teman-teman tahu kesyirikan itu apa? Menduakan. Ingat ya, ada 3 kesyirikan yang dilakukan terhadap rububiyahnya Allah, asma sifatnya Allah, uluhiyahnya Allah. Iblis selamat nih, rububiyah, asma wa sifat, iblis selamat. Gak ada cerita tuh iblis sujud kepada selain Allah, gak ada cerita. Disuruh sujud sama Nabi Adam aja gak mau. Pernah bertobat suruh sujud ke kuburan Nabi Adam gak mau juga. Berarti kan akidahnya benar. Siapa dia? Iblis. Nah kita, ada yang datang ke kuburan, ada yang datang ke tempat-tempat untuk mencari sesuatu. Ya. Sesuatunya apa? Yang jelas supaya dia karismatik misal, supaya dia usahanya lancar, supaya jodohnya dekat, kan gitu ya. Rata-rata yang diminta dunia semua. Inna syirka la zulmun 'adzim. Sungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Lalu kesyirikan dalam hal apa itu? Itu kesyirikan dalam uluhiyah. Allah perintahkan dia menyembah Allah, meminta kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah, dia minta kepada selain Allah. Cirinya apa Pak? Cirinya dia memiliki tandingan dari Allah. Apa itu? Contoh, wafak. Wafak Pak, wafak Pak? Ada yang punya wafak ya? Coba angkat. Tamaim, jimat-jimat. Ada jimat-jimat. Saya kemarin di kelas, saya bilang begitu, terkait dengan kesyirikan. Pak, yang kayak gini kesyirikan bukan? Dibuka deh. Oh iya, itulah contohnya. Akhirnya saya tes, kalau ini punya kekuatan ya, ini nggak akan bisa digunting. Atau dia tiba-tiba meledak, kata anak-anak yang lain, kan itu bukan bom. Iya, makanya itu masuk akal nggak? Gitu. Akhirnya digunting sama saya. Oh, nggak kenapa-napa. Gitu. Subhanallah, kita ditipu selama ini. Kan ada tuh bayi-bayi, kalau sakit dikasih apa Pak? Nggak tahu kalau di teman-teman di kampungnya teman-teman ada kan dikasih kalung. Saya pernah buka Pak tuh. Waktu itu ada anak yang sering sakit, akhirnya dia cari ke ustadz sana ustadz sini, akhirnya ini karena tetangga sekolah, akhirnya saya datang.
Lalu saya lihat, ini apa? Ini dikasih Ustadz A. Ustadz yang ngasih Ustadz. Coba saya buka ya, boleh? Boleh. Dibuka Pak, isinya tulisan ayat kursi kecil sekali dilipat-lipat. Dipakai benang, di kain ya, dikalungin pakai tali. Pertanyaan saya, kalau itu betul Al-Quran digunting ayat kursinya, ditempel ke kertas, dibawa buang hajat sama anaknya, secara logika boleh nggak? Nggak boleh. Tapi faktanya ditipu kita. Menganggap dengan menggunakan itu sehingga menjadi sehat. Penyakitnya sembuh. Pak, itu yang biasa dari Ustaz. Ada kesyirikan modern. Tahu kesyirikan modern? Pernah lihat? Pakai gelang harganya jutaan. Yang katanya ada infrared. Infrared apa? Batu ini, batu itu dipakai. Yang katanya kalau dipakai penyakitnya hilang. Padahal yang memberikan penyakit siapa? Allah. Yang mengizinkan penyakit masuk ke rumahnya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bisa mengangkat penyakitnya siapa? Allah. Dia pakai itu. Kesyirikan modern itu. Oh ini benar, ini secara ilmiah. Iya diilmiahkan sama mereka. Padahal itu kesyirikan modern. Maka inna syirka la zulmun 'adzim. Kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Ayat Al-Baqarah, coba cek. Ayat di kantong. BCW ada. Karena pengakuan anak-anak saya nih, saya ngajar di SMK, Pak. Rata-rata bapaknya punya. Coba bayang. Oh itu gambar itu ada, Pak. Kan pakai presentasi ya, saya kasih lihat jimat-jimatnya. Itu bapak saya ada. Oh itu ada. Coba, ini yang jadi bapak-bapak sekarang nih, ada nggak? Coba cek. Kalau ada Pak, ya jangan malu. Bukti bahwa bertobat kepada Allah, ingat Pak, bahwa kesyirikan itu melenyapkan seluruh amal. Allah katakan dalam Al-Quran, la in asrakta la yahbaqana amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, maka lenyap seluruh amalnya. Percuma sholatnya, percuma puasanya, percuma bersedekahnya. Dia masih mengantongi jimat, dia masih pakai kalung-kalung jimat, bisa pakai cincin-cincin jimat, percuma, semua amalnya hilang. Apalagi nganggap lagi punya khon, percuma. Karena saya waktu masih madrasah aliyah waktu itu, saya kelilingi Tangerang, Banten, pesantren satu, pesantren yang lain, dan rata-rata kiainya mengakui punya khodam. Ya kita masih kecil waktu itu. Masa sih gitu? Subhanallah. Kesyirikan. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Nasihat pertama, pastikan kalau pengen bahagia di rumah, jangan ada kesyirikan. Saya pernah punya cerita, Pak. Ada dua insan baru menikah. Ini konsultasi ceritanya ke saya. Kemudian dia datang ke ustadz. Dikasihlah wajengan, apa ya? Nasihat ya. Sama satu bundel fotokopian. Mana? Pernah lihat skripsi ya? Tugas-tugas sekolah ya? Fotokopian. Dibawa ke rumahnya. Disuruh diamalkan suaminya. Ternyata ini ada di Empang kiainya. Atau udah meninggal apa enggak. Akhirnya diamalkan, dibuka sama suaminya. Saya nggak mau ngamalin ini. Si suami dirajah belakang. Si istri ngelihat itu dari kiainya pas pertama nikah, dibaca. Apa yang dilakukan istri sampai ketemu saya dan di Ruqyah? Dia bilang sehari harus 6 kali. Apaan tuh 6 kali, Pak? Yang sudah menikah tahu lah ya. Nah, yang belum nikah udah menghayal dulu ya. Sehari 6 kali, Pak. Dan itu dia nggak bisa berhenti. Akhirnya kata saya, waktu itu dikasih apa? Tunjukin Pak. Ke saya lihat, iya bahasa Sunda, mantra-mantra dibakar ketika. Qadarullah masyafal sembuh dengan izin Allah. Tapi hasratnya karena sudah muncul bertahun-tahun dari awal nikah sampai anaknya besar, kira-kira bisa ditinggalkan nggak hasrat itu? Susah. Inna nafsa amaratun bisu'. Jiwa ini
condongnya kepada keburukan, apalagi ditunggangi oleh syaitan. Maka semoga Allah mudahkan dia. Tapi alhamdulillah orangnya sudah izin dengan izin Allah. Namun itu kisah pernah dia menceritakan bahwa dia datang ke kiai dikasih amalan. Ini kesyirikan. Ya bisa jadi di keluarga lain ada yang seperti itu. Ada yang mau usahanya bagus gitu ya. Saya pernah makan satu di toko mie ayam. Nggak tahu tiba-tiba saya pengen mampir ke situ, nyari mie ayam, saya mampir ke situ. Saya parkir. Baru duduk lihat tulisan besar. Waduh, kata saya. Saya sama istri saya tahu ini jimat. Saya sama istri, jadi makan apa nggak usah? Karena tahu itu, wah ini bahaya. Karena yang udah-udah kalau kita makan di tempat-tempat seperti itu sakit perut, bahkan bisa sakit. Karena kita udah tahu dengan izin Allah itu ada kesyirikan di dalam. Akhirnya kita makan tetap. Lalu saya tanya ke tukang dagangnya, tahu nggak itu apa? Oh itu suami saya nggak tahu katanya. Akhirnya saya bilang itu jimat. Ah jimat. Dipanggil suaminya, yang bikin istrinya. Akhirnya kita ngobrol sama suaminya. Ternyata memang Allah pengen kita mendakwahi dia gitu caranya. Ngobrol begini. Orang yang bilang saya nggak tahu. Ini ada yang datang ke toko, tokonya kok sepi banget. Akhirnya nih ada jimat, dikasih ditempel sama dia. Ini insya Allah usahanya bagus. Ternyata setelah dipajang, justru orang makin susah. Nggak mau datang ke situ. Dan itulah syaitan, supaya kita mengamalkan. Dan ini kesyirikan. Banyak artinya di luar sana, orang-orang nggak tahu kalau itu salah. Artinya maksud saya menyampaikan di sini adalah teman-teman pelajari yang namanya tauhid. Apa? Tauhid. Kenapa? Dengan mempelajari tauhid, teman-teman pasti menjauhi syirik. Karena lawannya nih ya, rivalan nih. Teman mempelajari tauhid pasti akan jauh dari syirik. Teman-teman menjauhi pelajaran tauhid atau nggak belajar tentang tauhid, maka pasti dekat dengan kesyirikan. Itu pasti. Walakin aktsaran nas, akan tetapi kebanyakan manusia la ya'lamun, enggak tahu. Makanya dianjurkan untuk belajar menjauhi kesyirikan. Yang kedua, wasainal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayk ilayya al-masir. Tadi pelajarannya apa, Pak? Pertama bersyukur ya. Pengen bahagia bersyukur. Yang kedua apa tadi? Pelajari tauhid. Berarti hari ini pulang nih yang driver dengerin di YouTube tentang tauhid. Yang di mana? Administrasi di kantor misalkan dengerin kajian-kajian tauhid. Yang di warung, di toko ya biasanya. Di toko ada kan? Setel untuk kajian-kajian tauhid. Sehari dengerin. Supaya apa? Supaya tambah wawasan. Wawasan kita bertambah supaya selamat kita dari kesyirikan. Yang kedua, kami mewasiatkan kepada manusia, wasainal insana, semua manusia, biwalidayhi, berbuat baik kepada kedua orang tua. Oh, ini kebahagiaan berikutnya. Iya, teman-teman harus berbuat baik sama orang tua. Sesukses apapun orangnya, ketika dia durhaka sama orang tua, susah hidupnya. Susah. Sebaliknya, keberkahan hidup seseorang itu karena dia berbakti kepada kedua orang tua. Pernah dengar kisahnya Uwais Al-Qarni? Uwais, seseorang di zaman tabi'in, seorang budak yang Nabi SAW mewasiatkan kepada Umar dan Ali radhiyallahu an untuk ketika bertemu dengan Uwais minta doa sama dia. Padahal Umar bertemu dengan Nabi. Tapi Nabi mewasiatkan untuk meminta doa sama Uwais. Kenapa? Uwais terkenal di langit. Setiap langit-langit kan ada 7 lapis tuh. Semua penduduk langit kenal sama Uwais Al-Qarni. Kenapa? Sebab karena salah satunya dia berbakti sama orang tua. Waktu itu dalam kisahnya membeli sapi kalau sapi diangkat dari kecil sampai besar. Tujuannya apa? Supaya dia bisa ngegendong ibunya dari Yaman ke kota Mekah, jalan kaki. Bakti luar biasa. Ibunya seorang yang lumpuh, ibunya seorang yang buta. Bakti sama orang tua. Maka ada keutamaan yang besar.
Dia dikatakan hamalathu ummuh wahnan ala wahnin. Kita harus mendahulukan ibu. Walaupun bapak kita harus bakti. Haknya sama. Hanya ibu 2 tingkat atau 3 tingkat dalam beberapa riwayat dibanding bapak. Kenapa? Sebab Allah sebutkan di sini wahnan ala wahnin. Dia mengandungnya dalam keadaan lemah dan semakin lemah. Kenapa lemah? Ya ngerasain 9 bulan. Pernah ngerasain 9 bulan, Pak? Kita ngegendong sejam aja anak, ya Allah, sejam nih ya, dititipin di istri kita ke kamar mandi, dititipin bayi kita, suruh gendong nih, 2 jam aja, waduh, jangan 2 jam, setengah jam aja kita udah taruh lagi. Ibu 9 bulan, Pak, tidur ke pinggir salah, gitu ya, ke belakang salah, apalagi ke depan. Ini luar biasa. Artinya perjuangan yang luar biasa. Ke kamar mandi dibawa, nggak disimpan dia di dalam rahimnya. Ketika melahirkan wahnan ala wahnin, kepedihan, kesulitan yang bertambah, perasaannya tertekan, sakitnya luar biasa. Siapa di sini yang istrinya lahiran mendampingi, melihat prosesnya? Oh, masya Allah, harus. Kenapa? Karena ada suami-suami yang nggak mau lihat, ada yang nggak mau lihat, nggak mau, takut atau semisal. Takut, bukan takut itu. Dia nggak peduli berarti. Perhatikan. Kenapa? Supaya kita tahu rasanya kayak gimana. Ada yang kapok juga ternyata. Melihat kapok jadi nggak mau. Termasuk saya, termasuk yang kapok. Saya ngeliat jadi takut gitu, jadi khawatir. Jadi semakin sayang sama istri. Dan fungsinya kita semakin sayang sama istri. Betapa perjuangan dia. Lihat. Wa fisaluhu fi 'amaih. Bukan hanya 9 bulan dia. Ketika lahir, dia urus anaknya. Mengasihkan selama 2 tahun. Menyapi. Bayangin, Pak, malam kebangun, bapak yang bangun apa ibu yang bangun? Istri ya? Istri yang bangun. Kalau bapak biasanya ngapain? Tidur lagi. Oh, saya kan kerja besok. Enggak bisa gitu. Makanya dalam rumah tangga dianjurkan untuk bakti sama orang tua. Ingat itu. Walaupun orang tuanya kafir, katakanlah. Orang tuanya kan kafir. Walaupun orang tuanya mungkin jahat banget. Cukuplah waktu kita di pelaminan, apa namanya? Ayunan. Di momongan. Yang dilakukan oleh orang tua kita cukup menyebabkan kita harus bersyukur kepadanya. Biarin, dia dulu mungkin ada di antara teman-teman yang pernah disiksa sama orang tuanya. Biarin itu, biarin proses. Yang penting pernah tinggal sama ibu dan bapak-bapak pernah sayang sama kita pada saat kita kecil. Dan di sini dikatakan anishkurli wali walidai. Bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tua. Kita dianjurkan untuk bersyukur kepada Allah. Salah satu syarat bersyukur kepada Allah juga diantaranya berbakti, bersyukur kepada orang tua. Kenapa? Dengan bersyukur kepada orang tua berarti kita sudah bersyukur kepada Allah. Ridha Allah, ridha walidai. Ridhonya Allah, ridhonya orang tua. Oh, jangan-jangan hari ini kita susah gara-gara kita tidak bakti sama orang tua. Mulailah. Siapa yang hadir hari ini? Pamankah? Misalkan yang menjadi abangnya dari bapak kita, misalkan ibunya dari ibu kita, tante berarti, atau kakaknya dari ibu kita. Mulai bakti ketika orang tua kita sudah tidak ada. Tujuannya itu. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kita. Lihat, dikatakan lagi di dalam ayat yang lain, dikatakan ketika mereka yang kafir, orang tua yang kafir, mengajarkan kita untuk berbuat syirik kepada Allah, fala tuti'huma. Jangan diikuti. Dikatakan wa in jahadaka ala an tusyrik bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dikatakan jika keduanya orang tua tadi memaksamu untuk mempersekutukanku, menduakan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan sesuatu yang kamu tidak tahu, kamu nggak punya ilmunya. Terkadang kan yang bisa yang ngajarin kita ke kiai gitu ya, yang ngajak kita ke orang-orang pinter, biasanya siapa tuh? Awalnya orang tua.
tuh ke sini tuh, ke sana tuh, minta berkah, minta ini, minta itu. Ketika ada orang tua yang mengajarkan kepada kesyirikan sedangkan kita tidak tahu, fala tuti'huma, jangan diikuti, jangan patuhi. Ingat ya, kepatuhannya hanya ketaatan kepada Allah, tapi kemaksiatan nggak boleh kita ikuti. Orang tua ketika mengajarkan kemaksiatan, misal ceraikan dia emang nggak bakti sama saya, misal, jangan ditaati dalam kemaksiatan. Kemudian dikatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulah mereka di dunia dalam keadaan baik, walaupun mereka kasar, walaupun mereka benci, walaupun mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang terkadang di luar nalar, tetap harus sayang sama orang tua, berbuat baik. Apalagi kalau sudah belajar harusnya lebih baik. Wattabi' sabil man anaba ilai, ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, ikuti jalan-jalan orang-orang yang bertobat kepada Allah. Siapa itu diantaranya? Luqmanul Hakim, Nabi SAW, panduan dari Nabi SAW, ikuti mereka semua. Summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, kemudian hanya kepadamu lah kamu kembali dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu kerjakan. Semua nanti akan dihisab. Kita semua akan dihisab. Orang tua kita dihisab. Kita akan ditanyai satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat berikutnya dikatakan, ya bunai innaha in takum mithqala habbah min khardalin fatakun fi sakhrah aw fi samawati aw fil ard ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Luqman berkata, hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan sebesar biji sawi, sebesar biji sawi. Pernah lihat bayam? Pernah lihat bayam? Dulu suka dimainin gosok-gosok itu. Ada biji-bijinya. Sebesar biji itu, kalau dilakukan kemaksiatan atau kebaikan, pasti Allah balas. Subhanallah, Allah katakan. Bahkan dikatakan biji yang tadi disebutkan berada dalam batu. Jadi dalam batu, misalkan tertutup oleh batu. Langit, di bumi, maka niscaya Allah akan menghadirkannya. Kalau kesalahan sekecil apapun Allah akan tunjukkan, maksudnya begitu. Allah akan menghadirkan. Bahkan dikatakan innallaha latif, sesungguhnya Allah Maha lembut. Allah tahu setiap partikel debu yang ada di atas meja ini. Allah tahu setiap keburukan yang kecil di dalam hati kita, Allah tahu. Maka kita dianjurkan untuk berhati-hati, untuk menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Lihat, disebutkan lagi nasihat berikutnya. Masih kuat nggak nih? Masih kuat nggak nih? Semoga Allah mudahkan. Dikatakan ya bunai aqimis shalah. Padahal ini nasihat ini jauh dari zaman Nabi. Sudah ada salat belum bisa? Sudah. Salat malam. Jadi perintahnya salat. Mereka hanya berdiri, ruku, sujud. Berdiri, ruku, sujud. Kalau sekarang sudah diajarkan. Malaikat Jibril datang menemui Nabi SAW, kemudian diajarkan salat. Allah perintahkan kepada anaknya Luqman, dikisahkan, ya bunai aqimis shalah. Ini kita nih yang udah jadi anak nih, anak dari bapak kita, dari ibu kita. Dirikan salat. Ayo salat, udah besar salat. Apalagi yang belum berumah tangga, nanti punya anak, dirikan salat. Kasih tahu mereka. Pak, kita pengen anaknya rajin salat. Berarti gimana caranya? Nyontohin. Kitanya salat. Saya temukan di masjid-masjid anak-anak sholat, bapaknya nggak ada. Positif sebetulnya, mungkin bapaknya kerja, pulangnya malam. Tapi pas malam juga nggak ada. Kita pengen anak-anak kita rajin sholat, maka kita harus mencontoh. Aqimis sholat. Wa'mur bil ma'ruf, dikatakan, ajak, serulah, berbuat dengan yang ma'ruf, yang baik-baik. Wanha 'anil munkar, mencegah dari perkara-perkara yang munkar. Wasbir ala ma asabak, dan bersabarlah, dikatakan, terhadap apa yang menimpamu. Ingat ya, kalau kita sudah ngingetin orang, pasti ada celaan, pasti ada tantangan, pasti ada ujian.
Kita ngingetin orang pasti ada orang itu nggak suka, sehingga kita terkadang diserang balik misal. Terkadang kita harus bersabar di sana. Karena kalau orang-orang yang berdakwah ini apakah ada tantangannya? Ada. Kita kerja di kantor saja, kemudian menyampaikan sesuatu yang baik. Kira-kira ada tantangannya, Pak? Ada yang nggak suka sama kita? Ketika kita berkata yang baik, contoh misalkan jalan bareng sama temennya, tiba-tiba dapat uang tip, gitu ya. Kemudian temennya lihat karena temennya ngerasa, wah itu bukan haknya dia nih. Dia tahu nih, yaitu gulul bisa jadi kalau misalkan diambil, dikasih tahu lah ke atasan. Tadi kita dapat rezeki sekian-sekian dari jalan. Temennya tahu, temennya ngadu, kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Kesel nggak sama temennya? Kesel, itulah kita dianjurkan sabar. Kita dianjurkan sabar. Ketika menyampaikan yang benar pasti ada tantangan. Ketika menyampaikan kebaikan pasti ada ujian. Maka kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah mendirikan sholat untuk menguatkan jiwa. Menyampaikan yang baik, melarang sesuatu dari yang kemungkaran. Baik. Berikutnya, nasihat berikutnya. Kita dianjurkan untuk nggak boleh sombong. Nggak boleh sombong. Gimana ciri orang yang sombong? Lihat dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wala tusa'ir khaddaka lin-nas wa la tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Janganlah kalian memalingkan wajahmu dari manusia. Salaman, paham ya? Lagi ngobrol sama teman-temannya, lagi ngobrol, dia ngobrolnya sama sih. Dia nggak didengar ke teman. Sombong gitu. Dosa besar kata para ulama terkait dengan ini. Kita nggak boleh sombong. Jadi ketika ada orang yang ngobrol sama kita, kita liatin mukanya. Jangan justru kita paling wajahnya. Ketemu sama teman-teman kita, lihat satu-satu disalamin. Bisa. Nggak boleh kita salim di sini mukanya sini. Harus wajahnya satu persatu. Dan di sini dikatakan wala tusa'ir khaddaka linnas. Jangan memalingkan wajahmu dari manusia. Karena sombong itu sifatnya orang sombong. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kalian berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Emang ada orang jalan sombong, Pak? Ada. Pernah lihat orang jalan petantang-petenteng? Wah, jalannya sombong itu. Bawa motor, sombong. Bawa mobil, sombong. Allah katakan, wala tamshi fil ardi maraha. Dan ciri orang sombong disebutkan secara khusus Nabi dan ditafsirkan juga dalam Ibnu Katsir terkait membahas ayat ini. Yaitu salah satunya adalah musbil izarah. Orang yang menjulurkan celananya menutupi kedua mata kaki disebut sombong dalam tafsirnya. Jadi teman-teman yang celananya nutupin mata kaki disebut oleh Nabi SAW, ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk sombong adalah celananya nutupi mata kaki. Pak, kok begitu amat? Ya emang begitu aturannya, gimana Islam? Paham ya? Dalam pandangan Islam. Jadi kita pengen bahagia, itu dulu. Bahkan teman-teman harus disampaikan juga dalam Al-Kabair, kalau nggak salah, dalam kitabnya Al-Kabair, Imam Al-Lahabi rahimahullah, beliau menyebutkan salah satu dosa besar adalah musbil izar, celananya ditutupi atau sarungnya menutupi kedua mata kaki. Bahkan dalam hadisnya diangkat oleh beliau, la yuqbalu shalah, tidak diterima salat siapa yang menjulurkan celananya menutupi kedua mata kaki. Makanya di pesantren-pesantren kan sarungnya di atas ya, di atas mata kaki. Kita nih yang mungkin nggak santren, nggak nyantri misal, sarungnya diangkat Pak, jangan sampai nutupi mata kaki. Lagi jalan juga sama Pak, kita jalan-jalan kemana, gunung Pak. Kenapa? Jangan sampai disebut sombong. Oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup ini Allah yang memperhatikan. Ada raqibun atid, malaikat yang selalu mencatat. Pak, bagi kita kan saya nggak sombong. Iya, sombong kata Nabi SAW secara detail disebutkan batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran, hadisnya benar, ayatnya benar, ditolak. Wa ghamtun nas. Merendahkan manusia. Ya, nyampein ustadznya masih muda. Ustadz saya yang tua enggak gitu. Nah, hati-hati. Jangan sampai merendahkan
zina. Baik, itu kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlaku sombong. Ingat ya, sepele tapi berbahaya. Apa tadi? Berbicara tidak melihat lawan bicara. Ngomong kemana, wajah kemana. Dan maaf kalau Bapak sebagai lawan bicaranya, misalkan. Kira-kira sakit hati nggak orang yang ngelihat kita? Lagi ngomong, dia lagi ngeliatin yang lain. Kira-kira gimana perasaan kita? Islam menjaga adab-adab itu. Subhanallah. Kemudian, terakhir. Waqsid fi masyiq. Waqdud min sultik. Berlaku wajar dalam berjalan. Ya, wajar lah. Maksudnya jalan tuh biasa aja kalau kata kita. Gak usah aneh-aneh. Jalan set-set. Misalkan gitu. Gak usah aneh-aneh. Biasa aja, biasa. Gak usah juga terlalu, sukhroh. Pakai sukhroh. Kalau saya lihat di konten-konten itu pakai baju Naruto lah. Pakai anime jalan dilihatin sama orang. Kan gitu ya. Sukhroh itu. Dibenci sama Allah SWT. Jalannya juga dengan gaya-gaya. Gak boleh, jangan diikutin. Karena mereka nggak tahu. Kita yang belajar biasa aja. Jalannya biasa aja. Waqsid fi masyiq. Waqdud min sautik. Lembutkan suaramu. Ingat, dilembutkan suaranya. Tadi kan ya budaya itu salah satu bentuk melembutkan suaranya. Nggak boleh kasar. Dianjurkan melembutkan suara. Ada kan teman-teman kita yang kasar ngomong? Ada nggak? Lembutin. Allah perintahkan kita pengen bahagia hidupnya, jaga kata-katanya. Bukankah setiap Jumat dinasehati sama khatib? Apa katanya? Ya alladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, berkatalah yang baik. Wa qulu qawlan sadida. Berkatalah dengan perkataan yang baik, disuruh sama Allah, perintah Allah. Supaya kita bahagia, supaya rumah tangga kita baik. Bayangkan nih, saya bisa melihat anak-anak di sekolah saya bahasanya kasar, sikapnya kasar, biasanya cerminan dari orang tua. Itu terjadi. Maka teman-teman yang sudah jadi bapak atau teman-teman yang belum jadi bapak, mulai bersikap, mulai dengan berkata yang baik. Karena itu solusi. Bahkan janji Allah ketika ada orang yang berkatanya baik, kata-katanya baik, lembut, kata-katanya baik, Allah katakan di dalam ayat. Yuslih lakum a'malakum. Allah perbaiki seluruh amal-amalnya. Allah yang jamin ya. Dibimbing kehidupannya, amal-amalnya jadi amalan baik. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah hapus kesalahan-kesalahannya. Pengen nggak Pak? Gampang kan? Apa Pak? Berkata dikatakan oleh Nabi Allah Subhanahu wa taala, inna ankarul aswati la sautul hamid. Sungguhnya seburuk-buruknya suara adalah suara Nah, ingat ya, jangan menggunakan suara-suara yang kasar. Jadi atasan teriak-teriak, enggak, jangan. Bukan cara Islam. Ke anak apalagi, sini. Jangan. Ke istri apalagi, mana ini kopi? Enggak ada. Jangan kayak gitu. Yang lembut. Ingat, perempuan itu tulang rusuknya bengkok. Diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Berarti gimana kalau minta sesuatu dengan bahasa yang lembut? Sayang, pakai. Pengen yang manis-manis, langsung dikasih. Peka dia. Artinya apa? Berkata yang lembut. Dan wanita keumuman senang dengan laki-laki yang bertutur kata lembut. Ya, waktu ta'aruf, coba kalau waktu ta'aruf kasar, kira-kira mau nggak diterima sama perempuan? Ya nggak mau lah, ngeliatnya kasar gitu. Tapi ketika dari awal-awal kenalan, bagaimana ceritanya? Sayang, makan apa sayang? Biasanya begitu. Coba kalau makan apa? Ini mana mau dia? Maka ini nasihat terakhir yang disebutkan oleh Luqmanul Hakim. Jaga bicara, fa'aqulu khairan aw liyasmut. Berkata baik atau diam. Ini disebut oleh Nabi SAW. Siapa yang beriman, salah satu ciri keimanan kepada Allah dan hari akhir, dia akan berkata baik atau diam. Terus gimana kalau istrinya banyak ngomong? Diam.
Makin banyak ngomong, diam pun diam. Karena apa? Karena kita qawwam. Karena kita laki-laki. Ingat ada kisahnya Ali radhiyallahu anhu. Ali radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW. Apa? Sepupu ya, sepupu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikah sama anak Nabi Fatimah. Kemudian agak berselisih paham, sehingga nadanya agak sedikit tinggi Fatimah. Dicari Ali mana? Ali radhiyallahu anhu. Waktu perang, kalau nggak salah perang Khaybar ya, ngangkat pintu sendiri. Subhanallah. Kuat berarti. Ketika berhadapan sama istrinya, dia pergi ke masjid ngajar-ngajarin dinding tanah. Nabi SAW melihatnya. Kum ya Abdullah, bangun wahai bapaknya tanah. Karena dia mukul-mukulin tanah. Sekeras apapun orangnya. Ali radhiyallahu anhu ketika perang paling depan. Orang kafir yang menyerang dia tebas duluan. Tapi ketika berhadapan sama istri, lembut. Umar radhiyallahu anhu juga demikian. Maka kalau mau nunjukin otot jangan sama istri. Selemah-lemahnya laki adalah nunjukin otot sama istrinya. Sama istri itu lembut. Karena itulah akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang mengikutinya. Maka bagaimana bukti bahwa dia memiliki akhlak yang lembut, akhlak yang baik? Dia mulai dengan perkataan yang baik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita dari perbuatan-perbuatan yang kurang baik. Mohon maaf ketika ada kata-kata yang tidak sesuai atau semisal. Yang pasti kita membahas rumah tangga dalam Islam. Mudah-mudahan teman-teman bisa menangkapnya. Di antaranya bersyukur kepada Allah Taala. Kemudian teman-teman memahami bahwa tujuan hidup itu adalah ibadah. Tujuan menikah juga adalah ibadah. Memilih sesuatu yang dipilihkan oleh Allah dengan memilih agama yang baik. Kalau belum, misalkan saya sudah terlanjur nih agamanya kurang baik, misalkan baru belajar supaya kita menjadi baik, ya berarti solusinya adalah menuntut ilmu. Mulailah belajar tauhid, mulailah kita berbakti sama orang tua walaupun benci, mulailah kita memperhatikan setiap amal, karena setiap amal itu pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mulailah juga menjaga sholat. Ingat ya, menjaga sholat. Mulai juga mengingatkan sholat, mulai juga mengajak, mencegah dari kemaksiatan teman-temannya atau saudara-saudaranya atau istri dan anaknya. Mulai juga kita melakukan perkataan yang baik. Dengan demikian, semoga rumah tangga teman-teman mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga Allah menjaga, membimbingnya sampai ke jannahnya Allah, ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum wa lisa'ilil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu rahim. Astagfirullah. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dengan baca alhamdulillah. Pertanyaan? Alhamdulillah. Ada. Saya kembalikan ke Akh Firman. Tadi yang sangat luar biasa yang tahu kita aplikasikan di selanjutnya versi tanya jawab kita buka 3 pertanyaan.